yang sedikit. Air sedikit adalah air yang ketika kemasukan najis, kejatuhan najis itu berubah ataupun tidak, taghayyar amla, berubah ataupun tidak, maka air tersebut dihukumi najis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang paring nikmat datang di Pastoyo, sehingga alhamdulillah kita pada detik ini masih ditakdir oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, ketetapan iman Islam, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir duduk di majelis pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita hajatkan, perkara kita di dunia maupun di akhirat diberikan kemudahan oleh Allah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang masalah thaharah, yakni masih mengenai media atau alat untuk kita gunakan bersuci. Salah satunya adalah air, di mana kemarin kita sudah membahasnya di sini di dalam kitab Fathul Qorib. Pembagian air ada 4 macam. Yang pertama adalah air yang thahir, mutahhir, yang tidak makruh kita pergunakan untuk bersuci. Ya, contohnya adalah kemarin air mutlak, air sumur, air laut, dan air hujan dan sebagainya. Yang kedua, pembagian kedua adalah air yang thahir, mutahhir, tapi makruh kita pergunakan untuk bersuci. Artinya suci dan mensucikan, tapi kalau kita pergunakan hukumnya makruh. Contohnya adalah air musammas, air yang terkena terik matahari. Tentunya ada syarat-syaratnya yang kemarin sudah kita bahas. Yang ketiga adalah air yang thahir ghairu mutahhir, artinya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini pun dibagi menjadi 2 kemarin. Yang pertama adalah air mustamal. Yang kedua adalah air yang mutaghayyir bima khalatahu tahurun, yakni air yang berubah sebab perkara yang suci, yang tentunya dengan syarat-syaratnya. Kemarin ada 4 syarat. Dan pembahasan yang terakhir, pembagian dari air yang terakhir adalah yang keempat, wal qismur rabi'. Bacakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Wal qismu utawi bagian ar-rabi'u kang nomor 4, diwaca al-qismur rabi'u. Al-qismu utawi bagian ar-rabi'u kang nomor 4 iku ma'un najisin, banyu kang najis. Aimu tanajisin tegese banyu kang kena najis. Pembagian air yang terakhir yang keempat adalah air yang terkena najis. Wa huwa utawi ma'un najisin iku kismani ana 2 bagian. Air najis itu
juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ahaduma utawi salah sijine kisman, salah satunya adalah qalilun, yakni air yang sedikit. Wahwa utawi qalil, apa definisinya air yang sedikit itu yang dikategorikan najis itu? Wahwa alladzi halat fihi najasah. Wahwa utawi qalil iku alladzi banyu halat kang kepanjingan kelebon fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis, yakni air yang sedikit. Sedikit di sini adalah kurang dari 2 kolah. Halat fihi najasa, yang kemasukan najis, yang terkena najis. Taghayyara padha uga berubah apa alladzi, yakni air itu tadi, air yang sedikit, amla atawa ora, baik itu berubah ataupun tidak. Wahwa utawi hale utawi maun qalil iku annahu sak temene maun qalil iku maun banyu dunal kullataini sak nisore 2 kula. Maksud dari air yang sedikit di situ adalah air yang kurang dari 2 kolah. Kemarin 2 kolah adalah 217 liter. Nah, ukurannya kurang lebihnya begitu. Jadi di sini ada air yang dikategorikan najis, yang terkena najis itu ada 2 macam. Yang pertama adalah air yang sedikit. Yang kedua nanti itu ada, yakni air yang banyak, kasir. Jadi ada 2 macam, qalil sama kasir. Kalau qalil kurang dari 2 kolah. Kalau kasir banyak berarti lebih dari 2 kolah. Dan air yang sedikit ini, yang pembahasan pertama adalah air yang sedikit. Air sedikit adalah air yang ketika kemasukan najis, kejatuhan najis, itu berubah ataupun tidak. Taghayyar amla, berubah ataupun tidak, maka air tersebut dihukumi najis. Jadi misalkan ada air ember, yakni kurang dari 2 kolah. Nah, kita tahu ada anak kita kencing di sampingnya. Kita tahu benar kecipratan air itu sedikit toh. Kita rasakan baunya, rasanya, dijilat, warnanya gak berubah sama sekali, gak berubah. Nah, gak berubah, dirasakno, dijilat, didelok warnanya ini gak berubah. Maka air tersebut karena faktor sedikit, maka air itu dihukumi najis. Ini adalah air yang kurang dari 2 kolah. Berbeda lagi kalau airnya itu banyak, lebih dari 2 kolah, dikatakan najis di situ kalau memang taghayyar. Qayyite syaratnya adalah apabila berubah. Kalau nggak berubah, maka tetap dikategorikan sebagai air yang suci, bahkan bisa mensucikan. Sedangkan ada kolam kamar mandi jatuhan najis, jatuhan bangkai, airnya banyak, lebih dari 2 kolah. Kita rasakan warnanya, kita lihat warnanya tidak berubah. Kita rasakan rasanya pancet. Kita rasakan baunya, ya pancet, tidak berubah. 3 dari kriteria ini
nggak berubah sama sekali, maka air yang kejatuhan najis itu tadi karena nggak berubah maka masih bisa dipergunakan untuk bersuci. Artinya suci juga mensucikan. Ini juga berangkat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yanjusu syai'un illa idza taghayyara ta'muhu wa launuhu wa rihuhu. Air itu suci mensucikan. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan efek air itu bisa najis, kecuali kalau memang illa idza taghayyara ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, berubah warna, bau, dan rasanya itu berubah, maka air tersebut dikatakan najis meskipun banyak. Nah, air yang sedikit itu tadi air yang banyak, dalilnya air yang banyak. Nah, air sedikit dalilnya adalah al-ma'u idza balaghal ma'u kullataini lam yahmil khobat. Ketika air itu mencapai 2 kolah, maka tidak ada sesuatu najis yang bisa menajiskan air tersebut. Nah, pemahamannya ketika mencapai 2 kolah artinya pemahaman kebalikannya adalah ketika nggak sampai 2 kolah, di bawah 2 kolah, maka air tersebut kena najis, maka dikategorikan najis. Itu pemahaman mafhum dari hadis itu. Makanya air sedikit menurut ulama Asy-Syafi'iyah sebagian itu dikategorikan kalau kena najis meskipun nggak berubah itu dikatakan najis. Tapi juga banyak ulama mazhab kita Syafi'iyah termasuk Imam Ghazali itu nggak membedakan baik itu air sedikit itu berubah ataupun enggak. Gak dibedakan, maksudnya ada air sedikit kejatuhan najis. Kalau memang nggak berubah, ya kak najis. Meskipun banyak, ya kalau nggak berubah ya najis. Kate beda-beda bos, bui titik bu, akeh, kate beda ngono. Pokoknya ono kejatuhan najis, nggak berubah ya, tetap suci. Itu pendapat madhab kebanyakan madhab kita, ulama kita ya termasuk pembesar Imam Ghazali itu ya mengatakan begitu. Jadi nggak ada air itu sedikit ataupun air banyak. Itu pendapat ini itu sama dengan pendapatnya madhab Malik. Imam Malik madhabnya pendapat Imam Malik itu nggak ada perbedaan. Pokoknya ini itu kabeh suci. Khalaqallahul ma'a tahuran. Allah menciptakan air itu suci mensucikan. Asal ini suci mensucikan. Gak ada pengaruh apapun baik sedikit ataupun banyak. Nah, ketika nggak berubah itu dihukumi suci. Tapi pendapat Asy-Syafi'i, sebagian ulama Asy-Syafi'i membagi air itu menjadi 2, sedikit kebatuan najis gak berubah ataupun berubah dihukumi najis. Madhab Malik nggak ada air itu pokoknya air itu kejatuhan najis gak berubah ya suci. Itu pendapat Imam Malik. Gak ada air itu musamas, air mustakmal gak ada pendapatnya Imam Malik. Nah, di sini saya teruskan wa yustasna lan den kecualiaken, wa yustasna lan den kecualiaken min hadzal qismi saking ikilah bagian. Maksudnya pembagian air yang nomor 4 yang dimana air ini sedikit, kategori air sedikit.
Apa al-maitatu batang allati ladama laha sailun, allati ladama kang ora ana getih iku laha tetep keduwe maitah sailun utawi kang lili inda qadliha nalikane mateni bangkai niku maitah niku wau ausyaki udwin utawa nalikane nyuwek awake niku disuwek minha saking maitah. Nah, dikecualikan kalau kejatuhan sesuatu yang najis, air, ada air sedikit, kejatuhan najis. Nah, ini tidak dikatakan najis kalau memang ini pengecualiannya adalah